you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you now you'll beg me please. Hey, now I stay away, you were never meant to save me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Wes, akhirnya terbukti semuanya, gamblang semuanya. Hari ini secara official Suzuki Indonesia meluncurkan Matic andalan mereka, yakni Avenis 125. Ini sudah Ibi bocorkan sama semuanya. Ini sudah Ibi share sebelumnya. Dari terawangan, dari semuanya Ibi sudah bocorkan, dari Spysuit. Dan ternyata per hari ini semua terbukti, Cak. Dan tentu saja harganya pun juga terbukti, Cak. Kemarin Ibi sudah nge-share ke sampean semuanya bahwa range harganya di angka 25 sampai dengan 31 jutaan. Dan ternyata per hari ini juga sudah diumumkan harganya. Barusan saja, mungkin 2 jam yang lalu, Suzuki Indonesia meluncurkan motor ini tanpa ada seremoni, tanpa ada gegap gempita. Mereka hanya meluncurkan Matic ini dengan press release. Ada semacam announcement aja, Cak, bahwa mereka meluncurkan atau memasarkan motor ini secara resmi di Indonesia. Nah, gak usah berlama-lama, Cak. Kita akan mencoba membedah sosoknya. Apakah beda dibandingkan dengan India? Ibu sudah siapkan buat sampean semuanya presentasi supaya sampai mendapatkan gambaran, karena kita juga ingin tahu spesifikasinya seperti apa, banyak apakah sama, dan juga bagaimana dengan fiturnya. Kita akan bedah dalam sebuah video khusus berikut ini, Cak. Nih Kang Bro, jadi akhirnya semua terawan IWP hari ini terbukti. Sekali lagi kita terbukti bahwa official Suzuki Indonesia resmi meluncurkan generasi Avenis. Kita akan mencoba membedah, Cak. IWP mendapatkan beberapa gambar dari Suzuki Indonesia hari ini, foto official. Jadi ini adalah versi Indonesia, bukan lagi versi India. Dan sosoknya seperti ini, Cak. Secara umum tidak ada perombakan apapun dibandingkan dengan versi India. Saya perhatikan dari sini, bentuk shape untuk mukanya. Kita lihat dari visornya cukup ganteng, Cak. Jadi ada tarikan-tarikan lancip begini, Cak. Dan visornya berwarna hitam, glossy demikian. Dan ada logo Suzuki di atas sini. Akan tetapi yang cukup menarik adalah ternyata shape atau bentuk lampu senya gede. Jadi tidak sama dengan garis-garis untuk desainnya yang meruncing. Ternyata untuk bagian lampu senya reflektornya dibentuk agak gede. Kita lihat seperti ini ya. Sekarang kita alihkan pandangan ke bagian bawahnya, Cak. Jadi bagian bawah sini kita perhatikan ada dasi yang cukup gede. Dan dasi ini ya kita bahasanya dasi lah ya. Bosonya tuh di bagian bagian tapping depannya ada beberapa layer yang kelihatannya ada tarikan-tarikan begitu, Cak. Dan ini ada tarikan juga di bagian kiri kanannya, kemudian di bagian atasnya juga ada semacam layer berbeda. Dan sosoknya kalau kita lihat sedikit agak jauh begini. Jadi artinya apa? Lampu pada saat dinyalakan itu sampai akan menemukan adanya semacam kayak DRL di bagian kiri kanan, tarikan-tarikan desainnya. Lihat nih ya. Jadi secara umum kita harus akui lah ya, tarikan-tarikannya ganteng, terasa agresif ya. Dari sini lihat nih. Jadi sosoknya itu kayak di bagian bawahnya ini semacam tarikan yang rada mirip dengan Suzuki Next ya. Dan juga di bagian sini ada kisi-kisi, Cak. Lihat nih, ada kisi-kisi bolong-bolong, ada 3 cluster begitu ya. Dan untuk bagian headlampnya sudah LED pastinya. Kemudian di sini ada kayak permainan plastik yang carbon look gitu ya. Jadi nggak polosan banget. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Ini adalah gambar pertama. Nah, ini adalah bagian di area dashboard ya, di area speedometer. Dan sampean akan menemukan sebuah desain di mana bagian cover dekat untuk stangnya itu ternyata tebal. Dia jadi kalau kita perhatikan agak membesar bagian kiri kanan, bagian sini, Cak, membesar begitu ya, kiri kanan membesar. Dan di sini sampai akan menemukan tombol untuk lampu jauh, lampu dekat. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi dia agak membesar bagian sininya. Kemudian bagian sininya ada tekuk-tekukan yang memberikan feel agresif di sini. Lalu di bagian sini juga agak masuk ke dalam. Jadi ada semacam casing yang di painting itu masuk bagian bodi dalamnya. Di sini ada cantolan belanjaan. Jadi gitu, Cak ya. Nah, ini adalah bagian yang jelas ya. Tadi kan nggak jelas nih gambar speedometernya. Ini sudah jelas sekali. Di mana ternyata memang betul di bagian sini adalah select. Lalu di bagian sini adjust. Dan sini adalah eco, Cak. Jadi memang sudah ada fitur eco riding. Artinya kalau sampean bisa mengatur gas dengan baik, maka secara otomatis eco akan menyala. Ini adalah semacam notifikasi bahwa sampean sudah berkendara dengan eco riding atau irit lah kasarnya demikian. Dan sini ada oil change indicator. Ini bisa sampean setting kira-kira sampean kilometer berapa supaya oil change indicator ini akan menyala.
Ini adalah pemberitahuan untuk penggantian oli secara berkala, sambil bisa setting supaya akan memberikan notifikasi kesampaian. Kemudian ada jam digital di sini, dan untuk bar indikator BBM ternyata di bagian atas sini. Dan ini adalah indikator untuk engine temperaturnya. Cukup keren Cak menurut IWB. Jadi ini untuk Matic dengan 125cc. Baru sekarang IWB menemukan ada fitur untuk temperatur daripada engine. Nah, di sini ada average consumption. Jadi ada liter per 100 km atau kilometer per liter, itu bisa sampai setting. Dan ada juga trip A, trip B. Lalu itu aja sih ya, seperti navigasi. Ya, navigasi atau arah untuk di India itu nggak nongol di Indonesia. Seperti dihilangkan. Sepertinya ya, IWB nggak tahu juga. Jadi kalau kita lihat memang di sini hilang. Nggak ada navigasi, fitur navigasi intinya ya. Nggak ada di versi Indonesia. Kita next lihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah tombol easy start yang sudah IWB share sebelumnya. Jadi dia ada engine kill di sini. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi untuk Matic dia sudah ada engine kill, ini bagus menurut IWB. Jadi ini adalah kelebihan yang kita patut apresiasi. Dan di sini adalah starter. Jadi starternya di sini. Lalu di sini ternyata ada coakan, Cak. Di bagian leher ini ada coakan, dan disinilah kita menemukan ada emblem Suzuki yang ditaruh, dan ternyata bentuknya lihat nih, speedometernya sangat mirip dengan GSX series. Jadi memang semua Suzuki rata-rata bentuk speedometernya demikian, Cak. Nah, ini dia untuk bagian yang sudah IWB share sebelumnya. Jadi kalau sampai nanya, Cak IWB, bagaimana dengan kuncinya? Kuncinya masih shutter key, Cak. Untuk bagasinya seperti ini memang nggak terlalu besar ya, kita katakan cukup lah 21 sekian liter untuk bagian bagasinya. Dan kita lihat bagasinya ini bentuknya cekung ke dalam, artinya cukup dalam, artinya yaitu tadi kalau sudah mencekung begini harusnya memang bisa ya untuk mengakomodasi helm. Tapi tentu saja kita harus tes lagi yang jelas ya, kira-kira demikian. Dan ini bagian deck bawahnya, bagian anti slipnya seperti ini shape-nya, jadi ada kontur-konturnya. Dan kalau kita lihat memang ya seperti inilah, Cak ya. Deck rata Kang Mas. Avenis di sini ya, modelnya 3D. Jadi model timbul begitu, lihat nih, Cak. Tuh Avenis. Dan di sini tidak ada tutup bensin karena memang pengisian bensin tidak di sini, Cak, akan tetapi di belakang terbuka. Nah, ini adalah gambar yang di-share oleh Suzuki Indonesia juga ke Iwan Benaran. Jadi ke media-media, dan kebetulan kita bisa share, akhirnya bisa kita konfirmasi bahwa ternyata memang bagian decksnya ini untuk kompartemennya bisa untuk nyantolin atau menaruh botol ya minuman ya, maksudnya IWB nggak sebut merek lah, kemarin sebut merek mulu nih masalahnya. Ukurannya mungkin nggak terlalu gede, ukurannya sedang-sedang aja. Dan kemudian juga bisa buat naruh handphone di sini, Cak. Dan sudah USB charger, IWB sudah terangkan sebenarnya kesampaian sebelumnya, akan tetapi bolehlah karena ini kan versi Indonesia, siapa tahu ada perbedaan, dan ternyata secara fitur untuk di sini tidak dikurangin dan masih oke banget. Next kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini untuk tutup bensinnya. Jadi tutup bensinnya ternyata pengisian itu di sini, Cak, di belakang. IWB sudah share pula, dan ya menurut IWB sih cakep sih desainnya, lihat nih. Jadi nggak polosan banget, akan tetapi desainnya seperti menyatu dengan bentuk daripada shape buritan. Ini artinya apa? Ini adalah gebrakan buat Suzuki, buat di Indonesia, karena baru pertama nih, Cak, untuk Matic Jepang dengan kubikasi demikian, bahkan 150cc pun nggak ada. Dan yang jelas ini adalah baru pertama ya untuk produk Jepang yang era sekarang ini memberikan opsi pengisian bahan bakar di bagian buritan. Lihat nih kalau kita buka seperti ini sosoknya, coba kita lihat. Nah, kita lihat, yes, ini kalau dibuka, Cak. Jadi, nah, ya kan? Nah, ini dibuka seperti ini. Jadi memang modelnya flat, bukanya sama pasti heran nih, loh, CWB ini kan buntu nih. Nih, nggak ada bolongan nih, terus kemana dong buka tutup bensinnya? Itu di samping bawah, Cak. Ini dia gambar update dari Suzuki Indonesia yang sudah nge-share ke kita semuanya. Ini adalah warna yang black, dan kita bisa pastikan, Cak, desainnya tidak berbeda sama sekali dibandingkan dengan di India, di mana komposisi bannya sepertinya belakang 10 dan depan adalah 12 inci. Dan mari kita lihat secara dekat ya di bagian sini. Nah, ini dia bagian belakangnya. IWB katakan ya, IWB suka banget bagian belakang ini. Ya, dari kacamata pribadi IWB sangat suka. Eropa banget karena kita perhatikan shape-nya benar-benar agresif dengan banyak tekukan-tekukan, dan dia dual kin ice modelnya. Dipisahkan oleh sebuah casing, dan casingnya bentuknya kayak gini, Cak. Lihat nih, casingnya tuh kayak tarik-tarikan. Dan kemudian kalau sama nanya pengisian bensin itu di mana? Untuk colokannya ini dia kuncinya, Cak. Jadi pengisian bensin memang sampai harus nyabut kunci, Cak. Jadi gitu konfirmasinya, dan lihat nih sepertinya memang tidak ada perbedaan sama sekali dari desain dibandingkan dengan versi India. Dan juga ini kita lihat ada penerangan plat nomor di sini, kiri kanan adalah bagian lampu senya. Lampu senya masih bolam biasa, dan ini untuk bagian fendernya ternyata ada sedikit tarikan yang keluar di sini untuk melindungi sampai dari cipratan.
dan ada juga mudguard bagian dalam. Jadi nggak hanya bagian luar sini, di dalam sini juga dikasih semacam spakbor kolong tapi lebih lebar lagi sampai ke belakang. Jadi nggak hanya di sini tapi sampai ke belakang. Ini mencegah sampean supaya nggak kena ciprat aja. Nah, untuk bannya Ibu nggak tahu ini mereknya apa nih ya. Tapi memang nggak terlalu jelas gambarnya. Dan juga bagian belakang masih menggunakan remnya adalah tromol ya. Jadi modelnya bukan disc brake. Dan bagian sini lihat nih, masih ada Kickstarter. Good news buat sampean yang mungkin masih mendambakan Matic dengan Kickstarter. Jadi kalau ada aki swak orang masalah, Cak. Lalu kita lihat di sini bagian box filter udaranya. Dan ternyata untuk bagian suspensinya dia masih menganut model single tanpa ada adjuster. Nah, ini bentuk dari sosok untuk New Avenis yang dirilis oleh Suzuki Indonesia baru saja dengan harga 29,9 jutaan. Dan lihat, saya perhatikan tekuk-tekukannya ya. Kalau menurut IBB sih cakep sih, muscular ya. Desainnya tuh kayak banyak tekuk-tekukan, sporty. Akan tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa desainnya India banget, selera India, ya itu adalah selera. Tapi kalau dari kacamata pribadi, secara desain cakep. Desain cakep. Mungkin ini aja yang agak susah menerima ya kita sendiri adalah ban yang komposisinya nggak sama antara depan dan belakang. Lihat nih ya kan, jadi bagian cover stangnya ya, tekuk-tekukannya menurut IWB sih agresif banget, Cak. Lihat mengkotak-mengkotak. Karena Suzuki biasanya nggak begini nih. Tapi ini keren ya, jadi gitu. Dan di sini ada coakan ke dalam. Dan kalau kita lihat ada tempelan Suzuki stiker di bagian sini. Dan untuk standar samping itu sudah ada set switch stand. Ini dia MRF, Cak, untuk bannya. MRF ini berarti memang impor utuh dari India. Jika memang seperti ini, karena kita nggak tahu, masalahnya ini kan foto, bisa jadi ini foto prototipenya untuk yang dijepret, tapi bisa juga memang sudah mass pro-nya. Dan kemudian untuk bagian rem, depannya dia menganut model satu piston. Dan kalau kita perhatikan bagian disc brake-nya juga model bulat biasa, tidak model wave atau kembang. Ya, jadi ini adalah New Avenis Suzuki yang dirilis oleh Suzuki Indonesia baru saja IBB terima sesuai dengan bocoran semuanya, klop semuanya, dan dijual oleh Suzuki Indonesia di angka 29,9 jutaan. Next kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini bagian depannya agresif banget ya tarik-tarikannya. Sebenarnya ini kalau seandainya ya, kalau IBB pribadi seharusnya itu lampu seinnya tuh nggak dibuat bulat gede begini, malah lebih cakep sebenarnya, tipis saja gitu sebenarnya ya. Tapi kan namanya juga selera, Cak ya. Nih lihat nih, tarik-tarikannya ini benar-benar sudah banyak sekali layer-layer ya, kiri kanan, tarikan. Jadi dari belakang ditarik ke depan seperti itu. Dan di sini sekali lagi ada mata kucing, lalu di bagian bawah sini ditarik lagi ke bawah. Dan di sini kalau kita lihat juga fendernya nggak polosan banget, ada tarik-tarikan, semuanya serba tarik-tarikan. Dan bentuk dari palangnya ternyata dia palangnya palang 5 dan oke lah menurut BB sih no problem lah karena sesuai dengan desainnya. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini lihat nih ya, bahkan di bagian sini pun ada cantolan belanja tuh yang model ngelok ya, jadi bisa dikunci. Dan juga kalau kita perhatikan bagian sini lihat nih ada casing lagi keluar sini, gila tumpuk-tumpuk Kang Mas, layer 1, layer 2, layer 3 ya. Ini adalah New Avenis 125 warna black. Nah, ini spesifikasi yang bisa besar kesamaan semuanya. Lihat nih kan, nyalakan nyali suzuki.co.id. Dan memang brosur ini dikeluarkan oleh Suzuki Indonesia, baru saja IBB terima, sangat-sangat baru, mungkin sekitar 2 jaman lah ya. Dan kita lihat di sini poin-poin fitur yang dibanggakan oleh Suzuki pada Avenis 125. Yang pertama sudah menggunakan lampu LED yang terang. Jadi di sini disebutkan sebagai body mounts bright LED headlamp. Ya, jadi cakep ya menurut IBB, sudah LED semuanya. External hing type fuel cap, jadi di belakang, di eksternal, di luar. Kemudian juga large under seat, jadi dikatakan sebagai bagasi yang besar. Storage space-nya Suzuki Easy Start yang sudah IBB terangkan tadi. Lalu di sini juga ada USB charger. Lalu di sini juga ada full digital instrumen, sudah diterangkan tadi. Sosok yang tadi sudah besar tadi gambarnya. Dan ini adalah spesifikasi mesinnya, di mana mesinnya adalah SOHC 2 katup ya. Kemudian bore stroke-nya 52,5 dikalikan 57,4. Jadi artinya ini motor lebih ke overstroke ya. Artinya ya harusnya tarikannya mantap. Engine output-nya 8,7 PS ya. Untuk powernya di angka 6.750 rpm, sementara torsinya 10 Nm. Dan ternyata motornya cukup ringan, hanya 106 kg Kang Mas, pasti lincah nih. Dan untuk yang lainnya adalah kapasitas BBM adalah 5,2 liter. Nah, ini yang paling penting buat sampean, bener kan? Nah, ya kan? Jadi suspensinya udah teleskopik pasti. Kemudian tire size. Nah, ini adalah ukuran untuk bannya. Ternyata confirm sesuai dengan yang sudah besar kesampaian bahwa bannya menggunakan yang depan 12 inci,
yang belakang 10 inci, ban tubeless dengan ukuran 90/90 yang depan, sementara belakang 90/100. Artinya depan belakang ukurannya sama, Cak. Dan lain-lainnya adalah seperti ini. Ditawarkan oleh Suzuki Indonesia, untuk warna-warnanya adalah metallic matte fibroin gray, jadi artinya ya udah warna hijau abu-abu, ada lagi warna hitam, kemudian juga ada warna kombinasi silver dan juga warna abu-abu. Itu konfirmasi Suzuki, gambar pada saat digeber. Dan modelnya ternyata wong bule, Kang Mas, lihat nih. Wah, wong bule, Cak. Memang ini kan global product nih, lihat nih. Tumpuk-tumpuknya keren loh, aslinya keren loh. Seandainya bannya gede aja nih, waduh, bisa menggoda celengan lah ya. Nah, seperti ini sosoknya. Yes, this is new Avenis 125. Buat sampean semuanya, para penyuka Suzuki, ya, sampean sekarang komen saja apakah sesuai ekspektasi, dan bentuknya IWB harus katakan cakep ya. Kalau bentuknya cakep, IWB harus berikan acungan jempol lah desainnya. Desainnya selera tapi IWB suka. Mungkin hanya beberapa poin yang IWB nggak suka adalah bagian ini, lampu senya yang terlalu bejendol, Cak, boso nih, Cak. Dan juga bagian belakangnya menggunakan ban kecil. Kalau saja bannya 12 inci, depan belakang pasti keren. Ini warna putihnya warna tulang, dan juga ada kombinasi warna abu-abu dan juga ada hitam di sini, lihat nih. Ya, mantap ya. Termasuk joknya pun tidak menggunakan warna yang sama, tapi ada dual combination color, hitam dan juga abu-abu dengan stitching atau warna jahitan warna merah. Jahitannya warna merah. Seperti ini, Cak. Yes, jadi monggo sampean komen seperti apa, dan yang pasti sudah official dirilis oleh Suzuki Indonesia hari ini dengan harga 29,9 jutaan rupiah. Nah, yo wis gamblang, Kang Mas ya. IWB sudah share ke sampean semuanya dari A sampai Z. Cukup panjang, mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang, tapi memang tipikal IWB adalah harus memberikan sesuatu itu jelas. IWB nggak peduli dengan durasi, tapi adalah kepuasan jika IWB bisa nge-share sedetail mungkin. Dan ini juga berlaku pada Avenis 125. Jadi informasi buat sampean semuanya, Suzuki Avenis 125 ini dijual oleh Suzuki Indonesia di angka 29,9 jutaan rupiah. Tentu saja harga ini adalah harga Jabodetabek dan bisa berbeda di tempat lain. Bisa saja di Jawa Timur nanti 31 jutaan, atau mungkin di Sumatera beda lagi, atau mungkin di Papua beda lagi, di Bali beda lagi. Yang pasti ancer-ancer di sini di Jabodetabek adalah 29,9 jutaan rupiah, dan rumornya akan segera dipamerkan ke sampean semuanya, pameran IMOS 2022 nanti yang digelar di tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 November ini. Jadi mari kita lihat saja, karena memang sejauh ini belum ada undangan resmi dari Suzuki untuk melihat langsung unitnya. IWB cukup penasaran, Cak. Apakah digambar seperti ini nanti aslinya seperti itu? Apakah mungkin lebih buruk atau justru malah lebih ganteng dibandingkan dengan gambar? Kita sangat penasaran. Dan tentu saja kita berharap nanti bisa mereview buat sampai secara real, karena ini adalah penting buat kita mendapatkan bayang realnya, Cak. Kira-kira memang cakep nggak sih ini Matic? Kalau kita lihat dari gambarnya sih cakep ya. Dari bentuk-bentuk casingnya, tarik-tarikannya sih oke. Walaupun ada beberapa poin yang sedikit mungkin agak adaptasi kita, itu yang sudah besar tadi ya. Sekarang sampean komen saja di bawah. Kira-kira apakah sudah sesuai ekspektasi sampean dan kelahiran Avenis 125 ini? Setelah lama Suzuki nggak menurunkan produk baru, setelah Next 2 ya untuk Matic-nya, apakah Matic ini sesuai dengan harapan sampean? Dan jika tidak sesuai, apa alasannya? Dan jika sesuai, apa alasannya pula? Monggo sampean share di bawah. Semoga dibaca oleh para tim Suzuki Indonesia dan juga Jepang dari Suzuki-nya, supaya menjadi masukan buat mereka dan juga bisa menjadi semacam referensi buat mereka semuanya. Itu aja update Iwan benar bersama semuanya hari ini tentang Avenis 125 yang sudah dirilis barusan. Semoga mencerahkan bersama semuanya, dan seperti biasa, Cak, kalau sama suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.